Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke guys, halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di tutor nomor 1. Dimana kali ini saya menerima banyak masukan dan banyak pesan juga. Sir or Mr. Revi, kalau kita mau belajar bahasa Inggris, kita harus mulai dari mana sebetulnya? Kita harus mulai dari mana sih? Kita harus mengerti apa dulu supaya kita bisa paham perkara membuat kalimat dalam bahasa Inggris atau berbicara dalam bahasa Inggris. Hari ini saya akan membicarakan materi yang paling dasar, yaitu materi tentang pronoun. Yes, ya materi tentang pronoun. Ini adalah materi dasar yang perlu teman-teman semua kuasai gitu ya, dan harus benar-benar di luar kepala, harus di luar kepala gitu tentang materi ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai belajar tentang pronoun. Oke. Nah, sebelah sini kita akan mulai belajar tentang pronoun. Nah, ini saya sudah persiapkan buat teman-teman semua. Ya, pronoun. Apa itu pronoun? Ya, kita bisa sebut dengan kata ganti. Nah, pronoun dalam bahasa Inggris itu berbicara tentang subjek dan objek. Tapi di sini juga saya akan mengajarkan tentang kepunyaan atau posesif. Ya, bukan posesif ke pasangan, bukan. Beda lagi ya. Nah, di sini pronoun pronoun yang bakal saya ajarkan dari materi basic kali ini adalah kita mulai dari sini. Nah, ini kan ada subjek, ada objek gitu kan. Nah, di sini ada subject pronoun, di sini ada object pronoun. Nah, yang membedakannya apa? Ya ingat kalau misalnya subjek berarti kan di depan, kalau objek berarti di belakang gitu ya. Nah, di sini ada bentukan-bentukannya. Yang pertama ada bentukan singular, sebelah sini ada bentukan plural. Apa bedanya? Kalau misalkan singular berarti satu, kalau plural berarti banyak gitu ya. Nah, ini kan ada I, subjek I, saya, aku gitu. You, kamu. Ada she, dia perempuan. Ada he, dia laki-laki. Ada it, ini untuk kata benda. We, ada kita. You, nah ini kan you tapi bentuknya plural. Berarti ini maknanya adalah kalian, bukan kamu lagi. Jadi kalian tuh bahasa Inggrisnya you, gitu kan. Ada they. Nah, ini tuh berfungsi sebagai objek semuanya, gitu kan. Nah, yang sebelah kanan sebelah sini, itu perubahan dari subjeknya. Jadi ini berubah ke bentuk objek. Jadi I berubah menjadi me, you berubah menjadi you lagi, she berubah menjadi her, ya, berubah menjadi her, he berubah menjadi him, it berubah menjadi it tetap, we berubah menjadi us kalau jadi objeknya. Jadi kalau misalkan eh dia mengundang kita misalnya. Berarti she invites, nah bukan she invites we, tapi she invites us gitu kan. Jadi berubah menjadi objek. Ini semua adalah perubahan objek-objeknya. You tetap berubah menjadi you, they berubah menjadi them. Mari, ayo bermain bersama mereka. Let's play with them, bukan with they, gitu kan. Ya, let's play with them. Nah, ini adalah perubahan ke objeknya. Jadi, kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kan, aku, ya aku sebagai subjek. Aku sebagai subjek, aku sebagai objek juga tetap aku gitu. Aku sayang kamu sayang aku. Tetap gak ada yang berubah. Kalau dalam bahasa Inggris kan, I love you, you love me. You love me. I love you, you love me. Gitu kan. Bukan you love I. Nah, ada perubahan-perubahan jadi objeknya gitu kalau dalam bahasa Inggris itu. Ini contoh kalimat nih sederhana. I am studying English. Berubah menjadi I am studying English. Ini kumpulan subjek. Oke, ini kumpulan subjeknya nih. I am studying English. You look so beautiful. She has the black hair. He wants Susan to apologize. It is not bad. They will go to Singapore. We are going to the library. Nah, ini semua fungsi dari subjeknya, sorry. Ini adalah fungsi dari subjeknya gitu. Nih, fungsi dari subjeknya ini, gitu ya. Kalau misalnya ini mau ditaruh di depan, berarti menjadi seperti ini. I, you, we, they, he, she, it, gitu ya. I am studying English, you look so beautiful, she has black hair, dan bla 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 ke bawahnya banyak.
Ya, jadi ini adalah fungsi sebagai subjeknya ya. Ya, ini adalah fungsi sebagai subjeknya. Nah, lihat ke sebelah kanan nih perubahannya. Ini ini kan I sebagai subjek. Kalau aku sebagai objek berubah, bukan lagi I tapi menjadi me, tuh kan. Give the bag to me, bukan give the bag to I. Bukan kayak gitu. Give the bag to me. Nih, the doctor wants to talk to you. Ada di sini kan? The doctor wants to talk to you. You tetap nggak berubah gitu ya. You sebagai subjek. You sebagai objek tetap you. Anton replied a letter from her. Ya, bukan. Jadi Anton membalas pesan darinya, dari dia perempuan. Bukan Anton replied a letter from she. It is wrong. Ya, jadi rubah ke dalam bentuk objeknya. She berubah menjadi her. Gitu kan kalau dalam bahasa Indonesia kan dia ya dia aja gitu. Mereka ya mereka aja. Mereka sebagai subjek, mereka sebagai objek tetap mereka bentuknya. Kalau dalam bahasa Inggris beda gitu. Ya. Nih, lagi-lagi. Don't hurt him. Bukan don't hurt he, bukan don't hurt him. Chelsea can't find it. Tidak bisa menemukannya. Nah, ini kan it itu adalah kata ganti dari kata benda. Misalnya Chelsea tidak bisa menemukan Chelsea tidak bisa menemukan pensil misalnya. Nah, si pensil ini kata gantinya menjadi it gitu. Chelsea cannot find it. It-nya merujuk ke pensil. Pokoknya it itu dikhususkan untuk kata benda, dan kata benda dalam bahasa Inggris itu bisa yang kata benda yang mati, kayak misalkan ini laptop, buku, handphone, dan bla bla bla. Kata benda yang hidup ya berarti bisa animal, bisa flower, bisa tumbuhan gitu maksudnya. Kayak gitu-gitu ya. Oke, sudah. Di sini ada tell them. Nih, tell them to hurry up. Ya, di sini ada kan tell them to hurry up. Tell them to hurry up. Nah, bukan tell they, ya, bukan tell they to hurry up. No, karena kan harus berubah ke dalam bentuk objek. Jadi ini subjeknya ini, objeknya ini gitu. Jadi berubah. Jadi bukan tell they. Lagi, be happy with us, ya, be happy with us. Berbahagialah bersama kita, bersenang-senanglah bersama kita gitu. Be happy with us. Nah, di sini kan bukan be happy with we. Bukan be happy with we misalnya, salah. Harusnya dirubah ke dalam bentuk objek-objeknya adalah us, ya. Kamu mengundang kita, you invite us. Kamu bermain bersama kita. Mereka bermain bersama kita. They are playing with us. Bukan with we. Jadi berubah antara subjek dan objeknya gitu. Ya, karena dalam bahasa Inggris seperti itu emang. Subjeknya ini, objeknya ini. Berubah. Oke, dan itu adalah materi pronoun yang paling basic. Ya, you should know about this. You should know about this of course. Nah, ini sekali lagi bentukan subjeknya ini ingat I, we, they, she, it. Oke, you need to remember. Ini bentukan objeknya. Kita harus sering latihan gitu perkara subjek objek biar kita nggak salah gitu. Misalnya mereka menghajar dia laki-laki. Mereka menghajar dia laki-laki, menghajar punch misalnya. Berarti kan they punch him. Di laki-laki kan they punch him, bukan they punch he. No. Berubah ke objek. Gitu kan? Misalnya kamu menyukai dia perempuan. You like her, bukan you like she. Ya, you like her. Menyukai dia perempuan. Kayak gitu-gitu. Jadi ketika kita merubah ke dalam objek, we need to know about the change. Kita harus tahu perubahannya gitu. Ya. Lagi misalnya guru memperingatkan mereka. The teacher warns they. Salah. The teachers warns them. Nah, itu betul. Ya, dirubah ke dalam bentuk objeknya. Oke? Nah, itu ya perubahan subjek dan objek. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah tentang kepemilikan. Ada yang sebut dengan limiting possessive pronoun. Ini sorry saya nggak ke enter. Limiting possessive pronoun. Ada yang sebut ini absolute possessive pronoun. Apapun itu makna, apapun itu namanya, ya yang penting kita tahu penggunaannya. Penggunaannya adalah lagi-lagi ini singular berarti satu, plural berarti banyak. Nah, ini kan ada, saya mulai dari kanan ya, sebelah sini ya, kanan saya. My itu adalah milikku, your milik kamu, her milik dia perempuan, his itu milik dia laki-laki,
Its itu milik milik kata benda. Milik kata benda. Misalnya ekornya. Ekornya misalnya ekornya nyahnya ke kucing misalnya. Berarti kan its tail. Ekornya gitu. Our ini adalah milik kita, our, your ini adalah milik kalian karena your di sini ada di table plural, their itu adalah milik mereka. Nah, semua ini ya, semua ini kan bermakna kepemilikan dan wajib diikuti oleh kata bendanya. It must be followed by the noun itself. Jadi harus diikuti oleh kata bendanya. Contoh nih, tuh kan, my bike. Jadi harus ada kata bendanya. My apa? My bike. Sepedaku ya. My bike has black color. Memiliki warna berwarna hitam, memiliki warna hitam. That is your pain. Tuh kan? Ada kata bendanya. Your pain. Pulpenmu gitu ya. Her brother is handsome. Saudaranya ganteng. Her brother is handsome. Ada her brother gitu kan. His rabbit. Kelincinya, nyahnya his ya. Berarti milik dia laki-laki, his rabbit. His rabbit is lost, hilang. The dog broke its leg. Anjing itu merusak atau merusak kakinya. Atau let's say gara-gara ngajar sesuatu jadi dia mematahkan kakinya, jadi cedera gitu kan ya. This is our family nih. This is our family. Bawahnya sorry. This is our family. This is our family. Jadi disebutkan kata bendanya. Our apa? Our family. Their clothes are in the same color. Baju mereka memiliki warna yang sama, gitu kan. Nah, kalau ini kan kata bendanya wajib diikuti di posesif ini wajib diikuti oleh kata bendanya. My apa? Ingat, harus sudah di luar kepala. My berarti kepemilikan untuk aku. My book, your book, her berarti her dia perempuan ya, her book. Bukunya, nyahnya ke dia perempuan, misalnya si Ani, si Siti misalnya, her book. His berarti dia laki-laki, his book. For example, ya si Jono, si Anton, for example, itu his book. It's, kayak tadi, its tail, ekornya, nyahnya ke kucing. Your, nah sebelah sini berarti kan ini kalian. Our dulu ya, sorry ya. Our books, berarti buku-buku kita. Our kepemilikan buat kita, our books. Your ini kalian, your books. Their books. Oke, buku milik mereka. Jadi wajib diikuti oleh kata bendanya. Oke, it must be followed by the noun itself. Harus diikuti oleh kata bendanya kalau kita mau menggunakan bagan yang kanan ini, yang dinamakan dengan absolute possessive pronoun. Apapun namanya, kan ini namanya kadang-kadang beda-beda ya, di sumber lain namanya apa gitu, bukan absolute possessive pronoun. Yang penting kita tahulah cara penggunaannya. Oke, that's the most important. Nah, kita langsung membahas yang bagan sebelah kiri. Bagan yang sebelah kiri itu, dan sebelah sini, mine, itu milikku artinya. Yours, itu adalah milikmu. Hers, itu milik dia, perempuan. His, itu milik dia laki-laki. Its, itu milik kata benda. Ours, itu milik kita. Yours, itu milik kalian. Theirs, itu milik mereka. Nah, kata-kata ini tidak usah diikuti oleh kata bendanya. Nah, kalau ini kan yang sebelah sini kan wajib diikuti oleh kata bendanya. Nah, kalau yang ini tidak usah diikuti oleh kata bendanya. Contoh, this book is mine. Udah. Kan ini kan jadi nggak usah lagi. This book is my book. Kepanjangan. This book is mine. Milikku. Mainnya kemana ya? Ke book itu. Jadi jelas. Clear gitu kan. It's mine. This book is mine. Yours, ini nih. Yours is not red. Milikmu bukan berwarna merah. Ini kan pasti ambigu nih. Yours-nya kemana? Milik punya apa gitu. Misalnya kita lagi, for example, we are talking about car. For example, we are talking about car, and then I want to say that my car is blue, but yours is not blue. Nah, berarti yours-nya berarti your car maksudnya gitu kan ya. Mobil, my car is blue, your car is not blue. Nah, kepanjangan your car-nya karena kita udah tahu gitu konteksnya lagi ngomongin mobil. Jadi my car is blue but yours is not blue. Gitu. Yours-nya berarti mobilmu. Ya sama kayak gini. Yours-nya mungkin ke mobil. Yours is not red. Mobilmu bukan berwarna merah. Yours is not red.
Lagi, this yellow bag is hers. Nah, tas kuning ini miliknya. Jadi kita nggak usah lagi bilang this yellow bag is her bag, kepanjangan. Is hers. Cukup aja kayak gitu ya. Jadi tidak usah diikuti oleh kata bendanya. That bag look like his. Tas itu terlihat seperti miliknya. Maksudnya that bag looks like his bag, kepanjangan his aja udah gitu. Selama lawan bicara kita tahu apa konteks yang dimaksudkan gitu. As long as they know. This milk is not yours but it's gitu kan ya. Nih, ini kan ambigu nih. Lihat sebelah sini. Susu ini bukan milikmu, tapi miliknya. Nyahnya ke siapa ini? Misalnya ini kepunyaan kucing misalnya. Susu ini punya si kucing ini, bukan milikmu gitu misalnya. Nah, ngomong aja kayak gini. This milk is not yours. Susu ini bukan milikmu, but it's. Tapi milik dia. Dianya ke kucing. Karena kan it's kata benda. Gitu kan. Itu milik kucing. It's. Kalau mau dipanjangin kan, this milk is not yours, but it's milk. Kepanjangan. Jadi cukup aja kita bilang, but it's. Udah gitu ya. Gak usah diikuti oleh kata bendanya. This birthday cake is ours. Ya. Apa? Kue ulang tahun ini milik kita. Jadi kalau usah lagi kita bilang this birthday cake is our cake, gak usah ours. Ya. This is ours. Misalnya kita mau bilang ini adalah kelas kita. This is our class. Diikuti kata bendanya class kan. Tadi kan. For example, this is our class. Itu kan ada kata bendanya kan? Betul? Ini kan kata bendanya class-nya. Dihilangkan menjadi this is ours. Cukup. This is ours. Lagi, those blue hats are theirs. Ya, topi-topi warna biru itu adalah milik mereka. Kita nggak usah lagi bilang those blue hats are their hats. Nggak usah, cukup bilang theirs, milik mereka. Jadi nggak usah diikuti oleh kata bendanya. So you need to know about this. Jadi kita harus tahu perbedaan my dan mine, your dan yours, her dan hers, his dan his, our dan ours, their dan theirs. Harus tahu bedanya. Ya, sederhananya adalah kalau yang sebelah kanan harus diikuti oleh kata bendanya. Gitu doang. That's the point. Oke, paham? Kita harus paham ya terkait materi pronoun ini. Yang ini udah ya, subjek objek harus tahu perubahan subjek dan objek. Ini udah perbedaan ya my, kepemilikan yang mana yang wajib diikuti kata benda, yang mana yang nggak usah diikuti kata benda. Oke. Nah, sekarang sekarang ini adalah bentukan reflexive pronoun. Ada yang disebut, ada juga yang bilang ini adalah intensive pronoun. Bebas selama kita tahu penggunaannya lah ya. Sebelah sini lihat. Ini adalah refleksif berarti cerminan. Diriku berarti dalam maknanya. Singular seperti biasa, singular berarti satu, plural berarti banyak. Myself diriku. Yourself berarti dirimu. Herself diri dia perempuan. Himself. Nah, ini yang sering salah. Kadang-kadang orang tuh nulisnya malah menjadi his self. Ini suka jadi keliru. Bukan his self, tapi himself. Ya. Jadi jangan kebawa gara-gara yang ini nih, jangan kebawa gara-gara yang ini, his yang ini. Jadi kebawa aja sampai sini. Enggak, khusus refleksif pronoun itu berubah. Jadi himself, itself itu dirinya, nyahnya ke kata benda gitu ya. Ingat ke kata benda. Ourself ini perubahannya beda kan. Kalau singular kan self. Kalau plural itu menjadi selves. Nah, kayak gini. Kalau plural ya. Makanya ini banyak kan, ourself, diri kita, kitanya banyak berarti kan. Yourself, diri kalian, kaliannya banyak kan. Themselves, nah ini juga suka ada yang salah cara penulisannya. Themselves, diri mereka. Kebanyakan orang-orang nulisnya itu kayak gini, their self. Their selves. Ini malah their, no. Themselves. Ya, themselves. Terus kayak gitu. So you need to know about this ya. Aku nggak suka dirimu. I hate yourself. Ya. Kita nggak suka diri mereka misalnya. Kita nggak suka diri mereka. We don't like themselves. Gitu ya. Simpan aja untuk dirimu. Just keep for yourself. Suka ada kayak gitu kan ya. Ya. Dan sebelah sini penggunanya gimana? Nih. I will take care of myself. Gitu kan. Aku akan mengurus diriku sendiri. Stop blaming yourself.
Ya, berhentilah menyalahkan dirimu. Stop blaming yourself. Karena nama juga refleksif, jadi maknanya dalam ya. She kept she kept telling herself that nothing was wrong. Dia terus memberitahu dirinya sendiri bahwasanya nggak ada yang salah. He hurt himself, dia menyakiti dirinya sendiri on the floor. Ya, he hurt himself. Nah, the cat licked itself all over. Kucing menjilati dirinya sendiri. Kan kucing suka jilat-jilat tubuhnya kan. The cat licked itself all over. Jadi seluruh gitu dijilatin sama dia sendiri. Dianya kemana? Ke kucing. Karena kata benda. Jadi itself. The children really enjoyed themselves at the beach. Ya, jadi anak-anak itu sangat menikmati dirinya sendiri, diri mereka sendiri. Jadi anteng gitu ya. Karena seru di pantai. We promise ourselves a good holiday this year. Kita menjanjikan we promise ourselves, kita janji pada diri kita sendiri a good holiday this year. Okay, we promise to ourselves, kita janji pada diri kita sendiri. Kan is like having deep meaning ya, punya makna yang dalam gitu kalau menggunakan reflexive pronoun. Ya, seperti itu. Ini penggunaannya. So, inilah materi basic dari bahasa Inggris. Yang paling penting kita tahu perbedaan subjek dan objek, kita tahu perbedaan mana my, mana mine, ya, dan kita juga tahu cara menggunakan reflexive pronoun. Oke, satu materi terakhir dari saya. Ini adalah singular. Oke, ini adalah singular, ini adalah plural. Ingat singular berarti satu, plural berarti banyak, gitu aja ya. Plural berarti banyak, guys. Nah, perbedaan this sama this, that sama those. Bedanya gimana? Nih, di sebelah sini. This book is very expensive. Buku ini mahal. Saya tanya, bukunya berapa? Satu. Jadi this itu maknanya ini, tapi bendanya satu. This book is expensive. Makanya ini menggunakan is gitu. Kenapa ini menggunakan is, sir? Kenapa nggak are, for example? Ini kan booknya satu. Kalau booknya satu, nah dalam bahasa Inggris gini nih. Kalau bukunya satu, kata gantinya jadi it. Jadi katakanlah ini, it is expensive. It-nya kemana? Ke buku. Nah kayak gitu. Itu disebut dengan pronoun, guys. Gitu ya. Ya, this book is expensive karena bukunya satu. Buku ini mahal. Berarti bukunya satu. Sedangkan yang bentuk pluralnya lihat menjadi these books are expensive. Buku-buku ini mahal. This artinya tetap ini. This itu artinya tetap ini. Cuman bukunya banyak, ke benda yang banyak gitu. These books are expensive. Maka dari itu, nih kalau misalkan dalam bahasa Inggris tuh kalau misalkan bendanya banyak, ini kan bendanya banyak nih, books. Kata gantinya tuh jadi they gitu dalam bahasa Inggris tuh. Kalau bukunya satu yang ini kan, kalau bukunya satu kata gantinya it, maka it is. Kalau banyak kata gantinya menjadi they, maka they are. Kita bisa bilang they are expensive. They-nya kemana? Ke buku-buku yang di rak itu. Boleh. Boleh. Jadi nggak melulu ke harus yang hidup gitu. No. That's why nih they are expensive. Boleh ke buku juga. Ya, seperti itu. Yang penting kita tahu cara membedakan this dan this. Oke. This artinya ini. This juga sama artinya ini. Cuman kalau this itu satu. Kalau this itu banyak. Gitu doang bedanya. Ya, seperti doang bedanya. Oke. Lagi. Nah, sekarang kita mulai membedakan antara that dan those, ya. That artinya itu. Those juga sama, artinya itu. Cuman yang membedakan adalah ya betul. That sama kayak this, ya. That itu berarti untuk satu. Kalau those berarti untuk banyak gitu. Banyak, sorry ya. Banyak. Kalau that untuk satu. Contoh nih. That car is cheap. Mobil itu murah. Mobilnya satu, makanya menggunakan that, gitu kan. That car is cheap. That-nya satu, car-nya satu, jadi menggunakan that. Sedangkan yang ini, those cars are cheap. Nah, ini kan mobil-mobilnya banyak, jadi menggunakan those. That car, mobil itu is cheap. Mobil itu murah. Those cars, mobil-mobil itu mahal gitu. Jadi itulah perbedaan that dan those gitu kan. Sekali lagi, kenapa ini menggunakan is? Ya karena car-nya satu, maka kata gantinya jadi it. Jadi aja it is cheap. Kita boleh bilang it is cheap. It-nya ke mobil itu. Gitu. Sedangkan yang sebelah kanan yang ini, those cars
Kenapa ini harus menggunakan are? Karena cars-nya banyak. Dalam bahasa Inggris kalau kata bendanya banyak bisa diganti dengan they. Maka dari itu they are cheap. Kita boleh bilang they are cheap. They-nya ke mobil-mobil itu yang banyak itu. Kayak gitu. Itulah perbedaan this dan this, that dan those. Saya perkenalkan singular dan plural dari sekarang. Oke, jadi gini nih. Ini contoh bentukan singular tuh gini. Contoh bentukan plural tuh kayak gini gitu. Yang ini singular, yang ini plural. Oke guys. Jadi seperti itulah materi pronoun yang harus kalian ketahui untuk belajar bahasa Inggris dari dasar. Itu tuh. Oke, saya sudah siapkan kan buat kalian. Okay, if you have any questions about this material, if you have any question, just write the comment below. Ya, terus aja di kolom komentarnya apa mau materi apa. Ini juga saya dapat dari kolom komentar tuh. Kolom komentar saya bikin materi basic kayak gini tuh, ya. Jadi saya buatkan, saya nanti akan upload, of course. So just wait for another lah ya, for another video gitu kan. Nanti setelah ini saya akan buatkan video tentang ini exercise-nya. Oke, saya sudah siapkan materi latihan soal tentang pronoun ini. Cepat kok. Cepat banget kok ya. Udah ya, paham ya? Oke guys. Udah paham ya tentang subjek objek, tentang posesif, tentang refleksif, tentang this, that, dan those. Cara membedakan mereka bagaimana? Paham ya guys ya? Oke. Sampai situ dulu hari ini. Saya akan upload video tentang latihan soal yang tadi. Oke. See you. Yeah, see you. See you next time, guys. Thank you so much for watching me. Don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe. Don't forget also to tell your friends to watch my videos. Because karena kalian bisa request sendiri materinya. Kalian mau belajar materi apa, saya bakal coba buatkan materinya, nanti saya bakal show ke kalian. Karena ini adalah kelas bahasa Inggris gratis. Tujuan saya membuat video ini hanya ingin bermanfaat untuk kalian semua. That's all. That's the point. Gitu ya. Okay. Thank you so much guys. Thank you so much guys. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you. See you. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.